Cerita dimulai di Busan pada tahun 1999 bersama Park Seri, tokoh utama kita, yang akan menceritakan kisah hidupnya sejak ia masih kecil. Sejak kecil, Seri adalah sosok yang percaya diri. Untuk pertama kalinya, ia jatuh cinta pada teman sekelasnya dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Karena ia memang berani, dan ternyata anak laki-laki itu juga menyukainya. Mana mungkin ada yang bisa menolak gadis semanis dan secantik dirinya. Tapi masalahnya, 2 hari kemudian anak itu pindah sekolah. Yang menyebalkan, ia bahkan tidak sempat pamit sebelum menyetujui kepindahannya. Seolah kisah cinta mereka yang baru berjalan 2 hari itu tidak pernah ada. Seri pun mencoba melupakannya sambil berkata, "Tidak apa-apa, nanti juga akan datang pangeran lain untukku." Namun rambutnya punya rencana lain. Rambutnya mulai mengeriting, dan dari situlah muncul rasa minder terhadap penampilannya. Apalagi saudara kembarnya, Harry, memiliki rambut yang lurus dan halus sehingga tidak menghadapi masalah yang sama. Meski mereka kembar, wajah dan rambut mereka sama sekali tidak mirip, benar-benar kembar yang tidak identik. Karena itu, Seri selalu merasa dirinya kurang dicintai. Ketika ia jatuh cinta untuk kedua kalinya, ia memutuskan untuk meluruskan rambutnya dan menyemprotkan air ke rambutnya agar terlihat rapi, demi menyatakan perasaannya kepada anak laki-laki yang ia sukai saat itu. Kebetulan anak itu adalah tetangganya. Tapi sial, anak itu tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka saat rambut Seri masih basah dan berantakan seperti orang linglung. Melihat penampilan Seri seperti itu, alih-alih pergi bersama Seri, anak itu malah pergi bersama Harry, saudara kembarnya. Kejadian itu meninggalkan trauma mendalam bagi Seri, dan ia bertekad tidak akan pernah lagi menyatakan cinta kepada siapapun. Nah, kata mustahil itu ternyata jadi kenyataan, karena nanti dia justru akan menyatakan cinta untuk ketiga kalinya. Di suatu pagi musim panas, Seri bangun dengan penuh semangat dan bersiap-siap ke sekolah sambil mendengarkan lagu dari pemutar musiknya, mencoba meluruskan rambutnya dengan berbagai cara. Namun tiba-tiba Harry datang dan merebut pemutar musik itu darinya karena keduanya memang berbagi barang tersebut bersama. Seri pun kesal dan berkata, "Ini punyaku, sini kembalikan pemutar musiknya." Tapi Harry menolak dan berkata, "Setidaknya aku mendengarkan ini untuk belajar, sedangkan kamu cuma sibuk dengan urusan rambut dan air doang. Jangan harap mama akan membelamu." Dan benar saja, ibunya pasti akan membela Harry, karena Harry memang belajar menggunakan alat itu. Saat itu ayah mereka sedang menonton pertandingan bola dan berkata, "Lihat, dia bisa mencetak gol seperti itu, padahal tadinya mustahil." Seri pun menyahut, "Betul sekali, Pak. Memang tidak ada yang mustahil. Contohnya rambut keriting ini. Aku mewarisinya darimu. Sementara Harry mendapat rambut indah dari Mama. Sayangku, semua ini ciptaan Tuhan. Siapa bilang rambut keriting itu jelek? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan." Begitu kira-kira ia menghibur dirinya sendiri. Setelah itu, ia pun bersiap dan berangkat karena teman-temannya sudah memanggil-manggil dari luar. Begitu keluar rumah, ia langsung memamerkan gaya keren di depan temannya. Karena siapa yang lebih keren dan menang akan membuat yang kalah membawakan tasnya. Temannya pun tak sanggup menandingi gaya Seri dan akhirnya terpaksa membawakan tasnya. Sesampainya di sekolah, datang teman kelima mereka. Dan giliran temannya lagi yang harus tampil keren di depan anak itu agar bisa membuatnya membawakan semua tas. Di saat bersamaan, Hyun masuk ke sekolah. Anak laki-laki paling tampan dan keren. Bukan hanya di sekolah, tapi di seluruh daerah itu. Seri yang berdiri agak menjauh langsung berlagak malu-malu dan menutupi wajahnya dengan rambutnya. Begitu Hyun melihatnya, ia melambaikan tangan seolah sudah mengenalnya. Membuat semua orang heran dari mana mereka saling kenal. Seri pun bercerita, "Aku bertemu dengannya kemarin di pantai. Waktu itu aku sedang menyelam, dan begitu aku muncul ke permukaan, aku melihatnya baru keluar dari laut. Ganteng banget. Bak ikan hiu, teman-teman." Setelah itu mereka masuk ke sekolah dan melihat nama Hyun tertulis di daftar murid yang akan belajar di ruang belajar mandiri khusus. Ruang itu tidak sembarang orang bisa masuk, hanya untuk murid-murid berprestasi. Konon,
Kalau ada murid laki-laki yang mengajak murid perempuan manapun pacaran di ruang itu, perempuan itu pasti langsung setuju. Di kelas, Sri sedang melamun memikirkan Hyun sampai gurunya masuk dan berkata, "Saya punya kabar sedih untuk kalian. Ingat perjalanan wisata yang kalian rencanakan tahun lalu tapi batal karena badai? Tahun ini kalian akhirnya bisa berangkat, anak-anak beruntung." Murid-murid pun tak percaya dan langsung bersorak gembira. Di lapangan, Hyun menjadi pusat perhatian dan semua murid menyemangatinya. Sri pun berkata dalam hati, "Tidak, aku tidak sanggup lagi, aku harus jujur soal perasaanku." Ternyata dia bukan sekadar hiu, tapi paus. Ingat kata, "Mustahil aku akan jatuh cinta lagi" yang tadinya ia ucapkan. Ternyata terbukti ia sudah mewujudkan hal yang tadinya ia anggap mustahil. Di kantin sekolah, mereka mengetahui ada minuman spesial bertema Hyun dijual, karena Hyun adalah model sekolah mereka. Semua orang membeli minuman itu dan menuliskan namanya di gelas. Sri pun ingin menuliskan namanya, tapi penjualnya berkata, "Seisi sekolah sudah membeli minuman ini. Memangnya kalian semua tidak ada urusan lain selain anak bernama Hyun ini?" Setelah itu, ketika keluar dari kantin, Seri melihat satu-satunya murid perempuan lain di sekolah yang rambutnya keriting seperti dirinya, sedang minum minuman yang sama. Seri berkata, "Ternyata kamu juga suka Hyun. Kemanapun aku pergi selalu ketemu penggemarnya." Tapi gadis itu ternyata tidak menyukai Seri dan malah menatapnya sinis, seolah berkata, "Kamu sendiri rambutnya berantakan begitu, dasar norak." Padahal rambut gadis itu sama keritingnya. Entah kenapa dia malah mencela Seri, padahal seharusnya mereka senasib, bukan saling menghina. Suatu hari Seri memutuskan untuk berenang lagi di pantai dengan harapan bisa bertemu Hyun, meski hanya kebetulan. Saat sedang mengapung di tengah laut, ada seorang anak laki-laki bernama Yeon Suk yang berdiri di tepi pantai. Ia melihat baju seragam sekolah milik Sri yang tertinggal, lengkap dengan namanya, lalu tanpa sengaja terjatuh ke air. Sayangnya, anak itu tidak bisa berenang dan terus tenggelam ke dasar air sampai Sri menyadari ia sedang tenggelam. Sri pun segera berusaha menyelamatkannya, tapi masalahnya ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Apakah harus memberi napas buatan atau tidak? Sehingga ia hanya bisa berteriak minta tolong, berharap ada orang yang mendengarnya. Tapi ternyata tidak ada siapapun di sekitar mereka. Sri pun mendekat untuk memberinya napas buatan. Tapi begitu ia mendekat, anak itu tiba-tiba sadar dan malah memukul wajah Sri dengan pena, sambil berkata, "Justru kamu yang mendekat ke arahku, bukan aku. Aku sarankan kamu periksa kejiwaan." Setelah anak itu sadar sepenuhnya, Sri berkata, "Kamu bikin aku kaget tahu. Kalau tidak bisa berenang, kenapa malah turun ke air begini?" Ia lalu mengejar kaos miliknya yang terjatuh ke laut dan berpesan, "Jangan pernah turun ke air lagi, ini berbahaya." Keesokan harinya di sekolah, sang guru masuk membawa seorang murid baru dan berkata, "Perkenalkan teman baru kalian yang pindahan dari Seoul, namanya Yeon Suk. Sambutlah dengan baik." Sri pun terkejut karena ternyata itu adalah anak laki-laki yang ia selamatkan kemarin. Namun Yeon Suk bersikap dingin terhadapnya, seolah tidak ingin berteman dengan siapapun. Melihat sikap itu, Seri memutuskan untuk tidak memaksakan diri dan langsung pergi. Ia kembali duduk bersama teman-temannya yang langsung bertanya, "Kamu kenal anak itu dari mana? Dia kan dari Seoul, bukan orang kampung seperti kita." Seri pun bercerita bahwa kemarin ia sedang berenang dan melihat Yeon Suk hampir tenggelam, lalu menyelamatkannya. Tapi teman-temannya malah mengabaikan bagian dia menyelamatkan Yeon Suk dan lebih fokus menuduh Seri sengaja pergi ke pantai hanya untuk melihat Hyun. Keesokan harinya, saat mereka berangkat ke sekolah, hujan turun sejak pagi. Mereka melihat teman mereka berdiri mematung di suatu tempat, lalu mendekat dan bertanya, "Kenapa kamu berdiri diam seperti patung begitu?" Ia menjawab, "Aku lihat Yeon Suk sedang berjalan dengan tongkatnya sambil menggendong tas. Kasihan sekali, dia kesulitan berjalan." Sri pun langsung menegurnya, "Kamu ini tidak punya perasaan ya? Kenapa tidak membantunya saja daripada cuma berdiri melihat?" Sri pun langsung membantu membawakan tas Yeon Suk dan memegangkan payung untuknya. Saat itu gurunya sedang berdiri di pintu gerbang sekolah dan menegur teman mereka.
Kamu ini benar-benar tidak punya rasa peduli atau jiwa kesatria. Melihat temanmu kesulitan bergerak begitu malah tidak dibantu. Anak itu pun langsung mengambil alih tas dari Sri dan berkata, "Baik, tentu saja aku akan membantunya. Biar aku saja yang repot." Sementara itu, gurunya berkata kepada Sri, "Tunggu, kamu sendiri kenapa dengan penampilanmu itu?" Sri menjawab, "Demi Tuhan, saya tidak meluruskan rambut saya hari ini, saya biarkan apa adanya." Tapi ternyata sang guru berkata, "Bukan itu maksudku. Sayang, aku bicara soal nama kamu yang tidak ada di seragam sekolahmu." Sri pun menjawab, "Sepertinya saya lupa menaruhnya di suatu tempat." Lalu ia buru-buru pergi agar tidak ditanya lebih jauh. Di tengah hari sekolah, tiba waktu makan siang. Perlu diceritakan bahwa jatah makan mereka sangat sedikit. Hanya sepiring nasi dan 2 potong daging untuk dibagi. Saat Sri sedang mengantre bersama teman-temannya, ia melihat Yeonsuk masuk ke kantin sendirian dan merasa kasihan. Ia pun mengambilkan sepiring makanan untuk Yeonsuk sambil berkata, "Duh, anak baik ini sendirian saja." Mereka lalu mengajaknya duduk bersama agar bergabung dengan geng mereka. Yah, Sri sudah mengadopsinya, jadi bagian dari keluarga mereka. Salah satu teman Seri berkata, "Begini saja, Yeonsuk, karena Seri sudah menyelamatkanmu di pantai, kamu harus membalas budi dengan mentraktir kami semua es krim." Aneh juga, cuma Seri yang menyelamatkanmu. Tapi kenapa kami semua yang ditraktir? Memangnya kamu pewaris harta atau ayahmu perampok bank? Yeonsuk pun tetap mentraktir mereka karena memang baik hati. Mereka lalu keluar duduk-duduk di halaman sekolah, sampai Sri panik karena kartu namanya yang hilang tidak ditemukan. Ternyata Yeonsuk mengeluarkannya dari saku untuk mengembalikan, karena dialah yang mengambilnya. Namun temannya berkata, "Kamu tahu tidak, mungkin saja orang yang mengambil kartu itu memang menyukaimu." Saat itu Yeonsuk memutuskan untuk menyembunyikan kartu itu. Entah karena benar-benar menyukai Seri, atau karena takut kalau memberikannya sekarang, Seri akan mengira ia menyukainya. Dan sejujurnya, Seri sendiri saat itu sedang senang, mengira pasti Hyunlah yang mengambil kartu itu dan akan datang menyatakan cinta padanya. Tapi bukannya menyatakan cinta, malah sebuah bola melayang mengenai kepalanya. Ternyata Hyun datang untuk minta maaf karena tidak sengaja mengenainya dengan bola. Sri sempat ingin memarahi orang yang melempar bola itu, tapi begitu tahu itu Hyun, ia langsung diam 1000 bahasa. Hyun berkata, "Maaf, kamu tidak apa-apa." Sri menjawab, "Demi Tuhan, aku langsung baik-baik saja begitu melihatmu." Namun Hyun terpaksa pergi karena temannya memanggilnya. Teman-teman Sri langsung berlari menghampirinya sambil berkata, "Ini pasti tandanya dia suka sama kamu. Coba lihat, sengaja melempar bola supaya bisa mendekat dan mengobrol denganmu. Umpannya kena." Yeonsuk yang mendengar itu langsung menyela dengan sinis dan berkata, "Menurutku dia tidak sengaja, dia memang lagi main bola biasa dan kebetulan kena kamu." Teman-teman Seri pun langsung membentaknya dan berkata, "Kamu tidak paham urusan seperti ini, mending fokus saja sama kakimu yang patah." Mereka lalu membawa Sri pergi. Salah satu teman Yeonsuk berkata kepadanya, "Yeonsuk, jangan ikut campur soal urusan cewek-cewek begitu. Biar tidak jadi bahan ledekan, demi Tuhan aku terpaksa berteman sama mereka." Di kelas, Sri sedang duduk tenang ketika teman-temannya datang membawa berita heboh baru, mengatakan bahwa Wendy, si rambut keriting, kini rambutnya sudah lurus. Sri tidak percaya dan berkata, "Wendy siapa? Wendy kita? Kalian bercanda ya? Ini pasti acara prank." Tapi mereka menyeretnya untuk melihat sendiri. Dan benar saja, begitu masuk kelas, Sri melihat Wendy sudah berubah total, seolah menjadi orang lain dalam sekejap mata. Sri pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa merapikan rambutmu seperti itu?" "Aku sudah coba diluruskan pakai catokan berkali-kali tapi cuma bertahan sehari lalu keriting lagi." Wendy menjawab, "Justru aku tidak mencatoknya. Aku melakukan perawatan permanen supaya lurus selamanya." Ia lalu memberitahu lokasi salon yang ia datangi dan mengaku membayar 200.000 won. Sri terkejut mendengar jumlah yang begitu besar
Tapi tetap saja ia mengumpulkan teman-temannya dan pergi ke salon itu untuk melihat sendiri bagaimana rambut Wendy bisa diubah seperti itu. Namun sang pemilik salon yang akan kita panggil Bibi, begitu melihat rambut Seri langsung berkata, "Rambutmu benar-benar rusak, tapi tenang saja. Kalau kamu datang dan dirawat di sini, kamu tidak akan menyesal." Sri pun berusaha mengumpulkan semua uang yang ia bisa, sampai rela menjual barang-barang di rumah, atau bahkan berpikir menjual ginjalnya sendiri demi bisa mengumpulkan 200.000 won itu. Tapi ternyata ia tetap tidak berhasil mengumpulkan cukup uang untuk merawat rambutnya. Ia pun berjalan mondar-mandir di sekitar salon dengan wajah kecewa, sampai ia melihat Yeonsuk masuk ke dalam sambil memanggil, "Ma!" kepada pemilik salon itu. Saat itulah muncul ide untuk sebuah rencana besar yang akan mengubah segalanya. Sri memutuskan untuk mendekati Yeonsuk lebih akrab. Sampai-sampai ketika Yeonsuk masuk kelas, Sri melambaikan tangan padanya. Yeonsuk sendiri heran dengan sikap Sri yang tiba-tiba berubah karena tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Tapi ia tetap membalas lambaian itu dengan santai. Bahkan sepulang sekolah, Sri berlari agar bisa sampai ke salon rambut lebih dulu dari Yeonsuk dan berpura-pura kebetulan lewat di sana. Begitu melihat Yeonsuk datang, ia berkata, "Loh, kamu ngapain di sini?" Yeonsuk menjawab, "Ini salon milik mamaku." Sri pun langsung membalas, "Kalau begitu punya mamamu, aku juga harus masuk untuk memberi salam padanya. Kan tidak sopan kalau tidak." Setelah masuk, ia berkenalan dengan Bibi dan langsung menceritakan jasa besarnya menyelamatkan Yeonsuk dari tenggelam. Bibi pun kaget karena ternyata anaknya sendiri tidak pernah bercerita soal kejadian itu. Bibi lalu bertanya, "Jadi kamu masih peduli soal rambutmu?" Sri menjawab dengan yakin, "Tentu saja masih peduli." Bibi lalu meminta Sri untuk merawat dan memperhatikan Yeonsuk selama kakinya masih patah. Dan setelah gips dilepas, ia akan merawat rambut Sri secara gratis. Sri langsung setuju. "Anggap saja beres, mulai sekarang aku yang akan mengurusnya." Sejak saat itu, Sri bangun pagi tanpa sempat makan atau minum, menjemput Yeonsuk dari rumahnya, menemaninya di jalan, dan mengantarnya sampai ke sekolah. Bahkan sampai-sampai ia yang melepaskan kaus kaki dan memakaikan sepatunya. Yeonsuk benar-benar hidup seperti raja. Tinggal Sri yang belum mengantarnya ke kamar mandi saja. Semua itu ia lakukan demi rambutnya bisa diluruskan gratis. Padahal sebenarnya gaya rambut keriting sedang jadi tren saat itu. Tidak berhenti di situ, Sri bahkan membagikan pamflet untuk mempromosikan salon Bibi. Sampai ia bertemu seseorang di jalan yang rambutnya mirip dengannya, lalu menyarankannya untuk datang ke salon agar rambutnya bisa lurus. Orang itu malah menjawab, "Siapa bilang aku mau ganti gaya rambut, aku suka rambutku begini." Sri pun memandangnya dengan jijik dan berkata, "Kamu ini kampungan ya, siapa juga yang suka rambut kayak gitu?" Saat itu Yeonsuk datang dan menegurnya, "Jangan bagi-bagi pamflet salon lagi." Tapi Sri menolak dan berkata, "Sudah, jangan ikut campur." Sampai ia melihat Yeon sedang lewat. Sri langsung bersembunyi di belakang Yeonsuk agar tidak terlihat oleh Yeon, dan Yeonsuk pun membantu menyembunyikannya sampai Hyun pergi. Setelah lega karena Hyun tidak melihatnya, Sri berkata, "Untung dia tidak lihat aku dengan penampilan begini." Yeonsuk menjawab santai, "Memangnya kenapa? Penampilanmu sama saja seperti hari-hari biasa." Tiba-tiba langit mulai mendung. Sri pun berkata, "Ayo cepat, sepertinya akan hujan." Lalu menarik Yeonsuk dan berlari agar gips di kakinya tidak basah. Sampai mereka tiba di gudang milik ayah Sri. Begitu masuk, Sri mengambilkan kaos untuk Yeonsuk ganti karena bajunya basah. Yeonsuk bertanya, "Ini kaosmu ya?" Sri menjawab, "Bukan, ini punya papa dan perpustakaan ini semuanya juga milik papa." Setelah berganti baju, Sri keluar sambil mengeringkan rambutnya. Dan Yeonsuk bertanya apakah semua buku ini adalah milik ayahnya. Sri menjawab, "Iya, kecuali sudut yang di sana itu punyaku sendiri. Tapi perpustakaan ini tidak ada yang boleh masuk selain aku dan papa, dan tidak ada yang tahu kata sandinya. Tapi kalau kamu mau datang lagi, kata sandinya 486, tapi jangan bilang siapa-siapa ya."
Yeonsuk terkejut mendengar itu karena seharusnya itu kata sandi rahasia yang tidak boleh diberitahukan ke siapapun. Tapi Sri percaya penuh padanya dan berkata, "Pelankan suaramu, jangan sampai ada yang tahu selain kita." Yeonsuk menjawab, "Tenang saja, tidak ada siapa-siapa di sini." Sri membalas, "Bagaimana kalau ada yang lewat dan mendengarmu, nanti kita kecurian." Padahal Yeonsuk sendiri sudah lupa kata sandinya. Sri pun berkata, "Sini tanganmu, biar aku tuliskan di situ, kelihatannya kamu ini kurang makan omega 3, jadi gampang lupa dan bikin kita berdua celaka." Keesokan harinya, Sri memutuskan untuk mengumpulkan teman-temannya dan berkata, "Aku kumpulkan kalian hari ini karena aku sudah mengambil keputusan penting. Aku harus menyatakan cinta kepada Hyun secepatnya." Sri dan teman-temannya pun mulai melipat kertas kecil untuk dikirim kepada Hyun. Mereka ingin Yeonsuk membantu, tapi ia menolak dan berkata, "Aku tidak mau ikut campur urusan begini, aku sibuk." Sri pun menyindirnya, "Biarkan saja dia. Sepertinya aku salah sudah menyelamatkannya. Coba dulu aku biarkan dia tenggelam saja." Yeonsuk akhirnya diam dan membantu mereka melipat kertas sampai terkumpul segunung kertas lipatan. Sementara teman-temannya bersorak-sorai memujinya. "Hebat, hebat anak pintar." Sri sendiri sibuk antara mempersiapkan kata-kata untuk menyatakan cinta pada Hyun dan sekaligus memperhatikan Yeonsuk. Suatu kali di kelas, ia meminta salah satu murid pintar untuk bertukar kursi dengannya di ruang belajar khusus milik murid berprestasi demi bisa menyatakan cinta kepada Hyun. Tapi anak itu menolak dan berkata, "Aku tidak punya waktu untuk hal konyol begini. Setiap menit sangat berharga buatku untuk belajar." Sri tidak menyerah dan terus membujuknya sampai anak itu membentaknya, "Sadar diri dong, memangnya kamu pikir dia bakal lirik kamu? Lihat dulu penampilanmu sendiri seperti apa." Sri pun tersinggung dan berjalan pulang sambil membawa barang milik Yeonsuk dengan hati sesak. Sampai ia mengeluarkan kaosnya sendiri yang dulu dipinjamkan. Ia mengambilnya kembali sambil menangis membuang muka, lalu pergi tanpa sepatah kata pun, membuat Yeonsuk kebingungan tidak tahu cara menghiburnya, karena Sri tidak memberinya kesempatan. Di kelas, saat ujian uji coba berlangsung, Sri masih memandang sinis anak yang menolaknya tadi, sampai ia melihat Yeonsuk mengumpulkan lembar jawaban dengan tenang, karena memang sudah belajar. Sri heran juga ternyata Yeonsuk sepintar itu. Setelah ujian, ia pergi ke perpustakaan ayahnya dan mendapati pintunya terbuka. Ia mengira Yeonsuk ada di dalam, dan benar saja ia menemukannya sedang membaca komik. Sri berkata, "Katanya tidak suka baca komik, ternyata kamu pembohong ya." Tapi lupakan soal itu. Ternyata Yeonsuk sedang menyiapkan kejutan untuk Sri. Ia membuat banyak kertas lipatan sampai memenuhi toples untuk membantu Sri menyatakan cinta pada Hyun. Namun ia mendapati Sri begitu bersemangat dan berkata, "Ini semua tidak akan berguna kalau misalnya dia menolakmu." Sri menjawab, "Justru sebaliknya. Meski dia menolakku, aku tidak akan sedih karena kertas-kertas ini adalah hasil jerih payah kalian semua. Jadi ini melambangkan hubunganku dengan teman-temanku. Makanya, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu." Ia lalu memberikan sebuah buku catatan untuk mengerjakan tugas-tugas. Keesokan harinya, ketika Sri pergi ke salon, gips kaki Yeonsuk sudah bisa dilepas, dan ia melompat-lompat kegirangan. Bahkan Bibi ikut berterima kasih dan berkata, "Aku tahu kamu sudah repot mengurus anakku, jadi aku akan merawat rambutmu gratis." Sri kaget karena mengira awalnya hanya akan mendapat diskon, bukan gratis sepenuhnya. Bibi bahkan sudah siap melakukannya saat itu juga, tapi Sri menolak dan berkata, "Nanti saja kalau aku sudah siap," karena ia ingin melakukannya tepat sebelum menyatakan cinta pada Hyun. Di sekolah, saat melihat hasil ujian uji coba, mereka mendapati Yeonsuk termasuk murid terbaik yang akan bergabung ke ruang belajar khusus. Sri pun senang karena artinya Yeonsuk bisa meminjamkan tempatnya suatu hari untuk menyatakan cinta pada Hyun. Tapi teman-temannya berkata, "Sebelum kamu terlalu senang, ada kabar buruk. Hayeon justru keluar dari daftar peringkat ruang belajar khusus karena posisinya digantikan oleh Yeonsuk yang justru mengungguli nilainya." Bukannya membantu Sri, Yeonsuk malah membutakan matanya sendiri.
Sri sampai tidak bisa berkata-kata dan kehilangan semangat untuk apapun dalam hidupnya. Sementara itu, di rumah, tetangga mereka datang berkunjung ke Ibu Sri dan mulai bercerita tentang pemilik salon yang tinggal bersama anaknya. Ia berkata, "Kamu tahu, dia itu sebenarnya sangat kaya. Suaminya seorang profesor sekaligus dokter di rumah sakit besar." Ibu Sri heran, kalau memang sekaya itu, kenapa mereka bisa sampai tinggal di sini? Ternyata suaminya itu memiliki kelainan kejiwaan dan sering memperlakukan mereka dengan kejam. Sampai akhirnya Bibi melarikan diri bersama anaknya. Bahkan karena itu, anaknya sampai gagal ujian masuk sebelumnya dan harus mengulang tahun ini. Meski begitu, Yeon Suk tetap pintar dan berhasil meraih peringkat pertama di ujian uji coba bulan ini. Mendengar cerita itu, Sri jadi terdiam memikirkan Yeon Suk. Karena sebenarnya ia orang baik, tapi Sri sempat marah padanya karena alasan sepele padahal Yeon Suk hanya berusaha membantunya. Malam itu, Sri pergi ke perpustakaan dan mendapati pintunya terbuka. Ia mengira Yeon Suk ada di dalam, tapi ternyata yang ia temui adalah ayahnya sendiri dengan Yeon Suk di belakangnya. Sri terkejut dan bertanya, "Kamu ngapain di sini?" Ayahnya menjawab, "Aku yang memintanya duduk makan ramyeon bersama kita." Sambil duduk bersama, ayah Sri memberikan hadiah kamera kepada Yeon Suk. Sri berkata, "Papa memang suka fotografi dan punya studio sendiri." Ayahnya lalu menyela, "Sudah, jangan banyak bicara. Coba ceritakan bagaimana hasil ujianmu." Sri menjawab bercanda agar ayahnya berhenti menaruh harapan padanya dan lebih fokus pada Harry, anak kesayangannya. Ayahnya menjawab, "Aku tidak menaruh harapan pada nilaimu, tapi aku menaruh harapan padamu sendiri, karena aku sayang seseorang sepertimu." Sri pun senang mendengar pujian itu dan berkata, "Iya dong, Papa harus sayang aku. Harry saja tidak pernah membawakan Papa segelas air." Ayahnya menjawab, "Nah, lihat kan, betapa aku menyayangi dan menghargaimu. Tidak ada lagi yang mau mengambilkan air untukku selain kamu." Yeon Suk sendiri merasa senang melihat hubungan keluarga mereka yang hangat dan tanpa masalah. Keesokan harinya di sekolah, Sri masih memikirkan cara menyatakan cinta pada Hyun sambil membasahi rambutnya agar lebih lembut, sampai muncul ide untuk menyatakannya saat perjalanan wisata sekolah nanti. Memang tidak ada cara lain. Setelah itu, ketika mereka keluar kelas, mereka melihat Wendy berdiri di depan kelas membawa sebuah es batu kubus, dan Seri terpesona dan ingin memegangnya. Tapi Wendy menolak dan berkata, "Ini mahal sekali. Bibiku membawanya dari Amerika. Makanya aku mau simpan di meja guru saja biar aman. Jangan sampai ada yang menyentuhnya." Sri berkata, "Hati-hati sendiri ya." Wendy menjawab, "Aku juga tidak tahu. Soalnya sebentar lagi kita akan main bola di luar." Sri langsung syok karena itu berarti ia akan bermain bersama Hyun. Dan yang ia takutkan pun terjadi. Ia langsung mendekati Hyun dan berkata, "Bagaimana kalau kamu jadi partnerku?" Hyun pun setuju. Sementara Yeon Suk meminta Sri menjadi satu tim dengannya. Kemudian sang guru meminta 2 orang dari masing-masing tim untuk memegang bola dan memulai permainan. Permainannya adalah saling melempar bola. Siapa yang terkena bola akan kalah. Dan siapa yang berhasil menangkapnya akan mendapat telur mentah. Yeon Suk berusaha melindungi Seri, tapi pikiran Seri malah terus tertuju pada Wendy yang menempel dekat Hyun, seolah-olah itu masalah besar. Padahal itu cuma permainan biasa. Lihat saja betapa terobsesinya gadis ini. Sementara itu, Yeon Suk berusaha melindungi Seri dengan segala cara dan berusaha menang demi membuatnya senang, berharap Seri sadar bahwa Hyun hanyalah orang biasa dan mungkin bisa berhenti menyukainya. Sampai akhirnya separuh tim sudah tersingkir. Tersisa hanya Sri, Yeon Suk, Kayon, dan Wendy. Yeon Suk sudah siap melempar bola ke arah Wendy, tapi Sri yang gegabah malah melompat menghalangi bola itu dan matanya sendiri yang terkena sebelum bola itu sampai mengenai pujaan hatinya. Hal itu membuat Yeon Suk kesal dan pergi begitu saja, seolah berkata, "Aku berusaha menang untukmu. Kamu malah begini. Aku benci kebodohan ini, sungguh." Malam harinya, Sri sedang mengoleskan telur di sekitar matanya yang lebam dan merasa bersalah karena sadar tindakannya tadi memang salah. Tidak ada orang waras yang akan melakukan hal seperti itu.
Ia pun mengirim pesan kepada Yeonsuk. "Maaf, aku sendiri tidak tahu kenapa aku bisa berbuat begitu. Aku hanya merasa aman kalau ada kamu di belakangku." Tapi ia langsung sadar. Ngomong apa sih aku ini? Saat itu, ada pesan suara masuk. Ternyata dari Yon yang berterima kasih karena seri membuatnya menang hari itu, sambil mengucapkan semoga cepat sembuh. Seri pun melompat kegirangan seperti orang gila, padahal bagi Yon, yang penting cuma dia menang, bukan benar-benar peduli soal cederanya. Sementara itu, Yeonsuk, si tambatan hati kita, mengirim pesan suara meminta maaf karena sudah pergi begitu saja tadi, meninggalkannya begitu saja saat terluka, dan menyarankan agar Seri tidak mengoleskan telur ke matanya, melainkan pakai salep saja. Lihat betapa lembutnya perhatian anak ini, padahal Seri malah menyukai Hyun yang seperti bawang itu. Keesokan harinya di sekolah, mereka sedang mengadakan sesi foto untuk kelulusan. Seri dan Yeonsuk masuk mengenakan pakaian golf, membuat semua orang tertawa karena ternyata ayah Seri yang memaksa mereka memakai pakaian itu karena hobinya bermain golf. Seri merasa malu dengan penampilannya, apalagi rambutnya mulai keluar dari bawah topi. Tapi Yeonsuk berkata, "Sebenarnya, aku suka kok pakaian kita ini." Seri pun jadi senang karena melihatnya bahagia, dan mereka pun berfoto bersama tanpa rasa canggung. Suatu hari, Seri memutuskan untuk merawat rambutnya di salon milik ibu Yeonsuk. Begitu masuk, Bibi sedang sibuk dengan tangan penuh sabun, sehingga ia meminta Yeonsuk untuk mencuci rambut Seri sampai Bibi selesai dengan tangannya. Seri sendiri jadi gugup membayangkan bagaimana rasanya dicuci rambutnya oleh Yeonsuk. Bibi menenangkannya. "Tenang saja, dia jago sekali mencuci rambut, tangannya lembut seperti sutra." Yeonsuk pun masuk mencuci rambut Seri, sementara Seri gugup setengah mati khawatir kalau orang melihatnya akan mengira ia menyukai Yeonsuk dan sudah melupakan Hyun. Setelah selesai mencuci rambutnya, Seri duduk di luar menunggu Bibi merawat rambutnya. Tapi ternyata ada masalah. Rambut Seri masih ada sisa kondisioner. Bibi pun memarahi anaknya. "Kamu ini mencuci rambutnya pakai kondisioner. Kamu kan tahu tidak boleh pakai kondisioner sebelum perawatan begini. Sekarang aku jadi tidak bisa merawatnya." Jelas sekali Yeonsuk sengaja melakukan itu agar Seri tidak bisa menyatakan cinta pada Hyun. Bibi pun meminta maaf kepada Seri dan berkata, "Datang lagi lain kali, nanti aku rawat." Pada hari perjalanan wisata, semua sudah naik bus menunggu Seri muncul, karena tentu saja ia akan tampil dengan rambut barunya. Momen kemunculannya itu jadi sangat istimewa, dan begitu semua melihatnya, mereka terpesona karena penampilannya secantik yang selama ini ia impikan. Padahal sebenarnya ia sudah cantik dalam kondisi apapun, hanya saja ia sendiri yang tidak menyadarinya. Sesampainya di lokasi wisata, semua orang berkumpul membentuk lingkaran, dan masing-masing bergiliran mengucapkan kata-kata terima kasih untuk keluarga mereka. Saat itu, teman-teman Seri sedang mempersiapkan tempat kecil dan tersembunyi, agar ia bisa menyatakan cinta kepada Hyun di sana. Salah satu teman Seri pergi menjemput Hyun dari tengah kerumunan murid dan orang tua, lalu berkata, "Ayo cepat ikut aku, kamu harus ikut ke tempat penting." Sesampainya di sana, Seri sudah berdiri dikelilingi banyak lampu hias. Begitu Hyun melihatnya, ia mengira Seri akan menyatakan cinta padanya, lalu mendekat dan berkata, "Kamu cantik sekali hari ini." Seri menjawab, "Terima kasih." Saat itu ia melihat Yeonsuk berjalan pergi, karena tentu saja ia tidak sanggup menyaksikan pemandangan itu di depan matanya, dan memilih untuk tetap berjalan menjauh. Namun anehnya, Seri sendiri tidak merasa antusias untuk menyatakan cinta kepada Hyun seperti yang selama ini ia bayangkan. Sampai Hyun bertanya, "Kenapa kamu membawaku ke sini?" Seri menjawab, "Sejujurnya, aku ingin menyatakan cinta padamu karena aku sudah menyukaimu sejak lama. Bahkan aku meluruskan rambutku demi kamu. Tapi sekarang, saat kamu berdiri di depanku, pikiranku justru tidak bisa berhenti memikirkan orang lain, bukan kamu. Dan orang itu terus terbayang di pikiranku sekarang." Saat itu teman-temannya berdiri jauh mengamati mereka, tapi tidak bisa mendengar apapun. Sampai mereka melihat Seri dan Hyun meninggalkan tempat itu untuk kembali bergabung ke kerumunan murid dan orang tua. Mereka pun mengikuti Seri untuk mengetahui apakah Hyun sudah setuju berpacaran dengannya atau belum.
Tapi Sri memintanya diam agar tidak mengacaukan suasana. Setelah itu, ia menatap ke arah Yeon-suk sambil memikirkan ucapannya sendiri kepada Hyun tadi. Hyun sendiri sempat heran, siapa sebenarnya orang yang terus dipikirkan Seri? Padahal awalnya Seri menyukai dirinya lebih dulu. Seri menjawab, "Saat aku bersama orang itu, aku tidak pernah memikirkan apakah penampilanku bagus atau jelek di depannya. Aku bisa jadi diriku sendiri apa adanya, dan mungkin itulah yang membuatku tidak bisa berhenti memikirkan dia." Hayon menjawab, "Aku tidak tahu siapa orang itu, tapi aku jadi cemburu. Jelas sekali kamu sangat menyukainya, karena wajar kita mencintai orang yang membuat kita nyaman menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura." Sri bertanya, "Begitu menurutmu?" "Demi Tuhan, itu memang pendapatku." Begitu kira-kira jawabannya. Keesokan harinya, bus-bus sudah berkumpul untuk kembali pulang. Yeon-suk berdiri di depan bus sampai ia melihat Hyun datang dengan senyum lebar lalu naik ke bus. Ia pun langsung menyimpulkan bahwa Seri dan Hyun sudah resmi berpacaran. Sehingga ia naik bus dengan perasaan kesal. Ia melihat Seri sedang meletakkan tas, tapi kali ini ia tidak membantunya seperti biasa dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah Seri tidak ada di sana. Hal itu membuat Seri heran. Malam itu, setelah kembali ke Busan, Yeon-suk memutuskan untuk pergi ke perpustakaan dan mendapati Seri sedang mengerjakan tugas di sana. Seri berkata, "Aku bawakan komik yang ingin kamu baca, tapi tidak boleh dibawa pulang. Karena setelah aku selesai mengerjakan tugas, aku juga mau membacanya." Yeon-suk membukanya tanpa berkata apapun, membuat Seri kaget dan bertanya, "Kamu tidak mau tanya sesuatu ke aku?" Yeon-suk balik bertanya, "Seperti apa maksudmu?" Sri menjawab, "Ya, misalnya soal hubunganku dengan Hyun. Sebenarnya aku sama sekali tidak memintanya untuk menjauhiku kemarin." Mata Yeon-suk yang tadinya suram langsung berbinar kembali. Ia bertanya serius, "Jadi benar kamu memang menyukainya?" Sri menjawab, "Tidak, aku sudah berubah pikiran. Lagi pula aku tidak mau memberitahu teman-teman kita dulu, biar mereka tidak kaget, apalagi kita sedang menghadapi ujian sekarang." Wajah Yeon-suk pun langsung berseri-seri bagaikan kain putih bersih. Sri lalu berkata, "Begini saja, belikan aku permen ukuran besar biar semangat belajar." Yeon-suk menjawab, "Bukannya kamu sudah kebesaran untuk hal seperti itu?" Sri membalas, "Sudahlah, diam saja, aku tidak mau dengar." Keesokan harinya di kelas, mereka mengerjakan tugas sampai bosan dan ingin segera pulang. Sri berkata, "Aku ingin sekali melihat laut, apalagi sekarang musim dingin, pasti kelihatan seperti bola kaca kepunyaan Wendy." Mendengar itu, Yeon-suk memikirkan sesuatu yang bisa ia lakukan untuknya. Di penghujung hari, saat mereka hendak pulang, Seri melihat Yeon-suk berdiri bersama Wendy sambil tertawa-tawa. Seri langsung cemburu dan hampir mati kesal karenanya. Sementara itu, di salon milik ibu Yeon-suk, ia berkata kepada anaknya, "Bagaimana kalau kamu ikut ujian masuk universitas tahun depan saja?" Karena ia tidak ingin masuk tahun ini. Sebuah keputusan aneh yang tidak dimengerti siapapun. Malam harinya, Sri mendapati Yeon-suk berdiri di depan rumahnya membawa permen ukuran besar seperti yang ia minta. Sri berkata, "Wah, kamu benar-benar dengar permintaanku?" Yeon-suk menjawab, "Iya, biar kamu semangat belajar." Sebelum Yeon-suk pergi, Sri menahannya dan bertanya, "Tunggu, kamu kenal Wendy dari mana?" Yeon-suk menjawab santai, "Ya biasa saja, kami teman sekolah." Seri heran, "Sejak kapan kalian berteman? Aku bahkan tidak pernah melihat kalian bersama." Yeon-suk menjawab, "Memangnya salah kalau aku berteman dengan siapa saja di sekolah?" Ia tampak sangat senang, karena menyadari untuk pertama kalinya Seri cemburu karena dirinya. Ia lalu pergi sambil tersenyum-senyum. Pada hari ujian masuk universitas, ayah Sri sedang sakit dan tidak bisa mengantarnya. Sayangnya, ujian Harry berada di lokasi yang berbeda dengan ujian Seri, sehingga Bibi, ibu Yeon-suk, pergi mengantar Harry. Meski begitu, ia merasa bersalah karena tidak ada yang mengantar Seri. Tapi Seri berkata, "Tenang saja, aku bisa berangkat sendiri." Sesampainya di sekolah, semua orang tua terlihat menyemangati anak-anak mereka dan membawakan berbagai hadiah.
Sementara Seri masuk sendirian. Saat itu, muncul seseorang mengenakan kostum boneka beruang membawakan sekantong hadiah untuknya. Begitu ia membukanya, ia menemukan bola kaca yang selama ini ia inginkan, yang pernah ia lihat dimiliki Wendy sebelumnya. Ia langsung tahu bahwa itu pemberian Yeonsuk dan berterima kasih dengan hati berbunga-bunga. Hal itu membuatnya masuk ujian dengan penuh semangat. Setelah akhirnya ujian selesai dengan lancar, semua murid duduk di kelas menunggu guru masuk untuk mengumumkan hal terakhir sebelum mereka lulus dan masuk universitas. Sang guru berkata, "Semua berkumpul akhir pekan ini di restoran jam 7 malam. Aku akan mentraktir kalian makan malam sebagai perayaan kelulusan ujian dan hari terakhir sekolah." Sepulang sekolah, Seri terlihat tidak fokus dan teman-temannya mengajak, "Ayo makan siang bersama." Tapi ia menolak dan berkata, "Maaf, aku harus pulang karena mama memintaku membantu beberapa hal di rumah." Belum sempat kalimat itu selesai, Yeonsuk langsung meniru alasan yang sama. "Maaf, aku juga ada urusan penting yang harus dikerjakan. Tidak bisa ikut, kalian nikmati saja acaranya." Tapi teman-teman mereka tidak sebodoh itu. Mereka curiga ada sesuatu yang terjadi. Ketika mereka diam-diam mengikuti keduanya, ternyata Seri dan Yeonsuk pulang bersama dan terlihat sangat akrab. Sampai teman-teman mereka saling bertepuk tangan seolah menemukan penemuan arkeologi penting. Sesampainya di rumah, Seri sudah hendak masuk. Tapi Yeonsuk memutuskan mengambil langkah berani dan berkata, "Bagaimana kalau kita lanjut jalan-jalan saja?" Seri tidak percaya dan langsung menjawab, "Ayo," sambil berlari mendahuluinya. Karena itu mereka memutuskan pergi ke pantai. Karena Seri tidak pernah bosan dengan air laut, angin, dan alam. Siapa juga yang bosan dengan tiga hal itu? Mereka pun naik ke atas bebatuan dan Seri bertanya, "Apa tempat ini mengingatkanmu pada pertama kali aku menyelamatkanmu?" Yeonsuk menjawab, "Tentu saja, mana mungkin aku bisa lupa." Seri sebenarnya ingin bertanya, kenapa dulu ia begitu nekat turun ke air padahal tidak bisa berenang. Yeonsuk pun memutuskan untuk jujur bahwa saat itu kondisi mentalnya sedang sangat buruk, sampai ia ingin mati. Ia penasaran, kalau saja ombak membawanya pergi, apa yang akan terjadi pada dunia. Tapi saat itu ia melihat seorang gadis cantik mengapung di permukaan air dengan wajah begitu bahagia. Dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Ia lalu mengeluarkan dari saku kartu nama Seri yang masih ia simpan dan berkata, "Sejujurnya aku sebenarnya tidak berniat memberikan kartu ini kepadamu. Aku ingin menyimpannya sendiri agar selalu ingat orang yang menyelamatkanku. Tapi karena sekarang kamu ada di sini, di sampingku, aku harus jujur tentang perasaanku. Aku menyukaimu, Seri." Seri pun hanya diam sambil tersenyum, dan kita semua tahu diam adalah tanda setuju. Setelah itu, malam harinya mereka pulang sambil bergandengan tangan, dengan hati yang berbunga-bunga, rasanya seperti dunia yang penuh warna merah muda. Seri lalu bertanya apa rencana Yeonsuk di hari Minggu nanti. Yeonsuk menjawab, "Aku tidak ada acara, bagaimana kalau kita bertemu saat itu?" Seri pun senang mendengarnya, karena Yeonsuk memasukkannya ke dalam rencananya. Sebelum Seri masuk rumah, Yeonsuk tidak mau melepaskan tangannya dan ingin mendekat lebih jauh. Itu menjadi momen yang menegangkan, sampai Seri berlari masuk ke kamarnya. Dengan hati berdebar-debar, bagaikan kupu-kupu beterbangan. Sementara itu, sesampainya di rumah, ibu Yeonsuk memberitahunya bahwa ia harus segera kembali ke Seoul untuk mengambil beberapa barang. Yeonsuk ingin ikut, tapi ibunya menolak dan berkata, "Tetaplah di sini. Kita tidak bisa menutup salon. Aku akan kembali lagi hari Minggu." Keesokan harinya, Seri pergi berlibur 1 hari bersama keluarganya untuk melihat bintang, dan ia menelepon Yeonsuk untuk berpamitan. Yeonsuk berharap Seri bisa menikmati perjalanan itu. Seri berkata, "Jangan lupa, kita ketemu hari Minggu ya." Dan Yeonsuk menjawab, "Mustahil aku lupa. Mana mungkin itu terlupakan." Begitu selesai menutup telepon, Seri langsung menghubungi teman-temannya agar bersiap-siap untuk hari Minggu, karena ia ingin membuat hari itu istimewa untuk Yeonsuk. Teman-temannya saling berkata,
Kalau begitu, ini akan jadi misi terakhir kita di masa SMA, jadi harus dibuat sempurna 100%. Malam itu, Sri tidur bersama keluarganya di bawah bintang-bintang dengan hangat. Dan ayahnya berdoa agar mereka semua bisa mewujudkan semua harapan mereka dan menikah dengan orang yang mereka cintai. Sri merasa keinginannya sudah terwujud, karena sekarang ia sudah bersama Yeon Suk, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada hari Minggu mereka sudah berjanji bertemu di pantai. Saat itu teman-temannya masih mempersiapkan segalanya. Dan ketika Sri melihat mereka, ia memberi isyarat agar mereka menjauh dulu karena ia belum siap. Ia pun berpura-pura bersin, sehingga Yeon Suk melepas syalnya dan mengalungkannya ke leher Sri, lalu bertanya apakah mereka sebaiknya pindah ke tempat tertutup. Sri menolak dan malah memeluknya tiba-tiba. Sebagai isyarat kepada teman-temannya untuk segera masuk, mereka sudah sepakat tidak akan menyalakan musik sampai Sri memberi tanda. Tapi teman-temannya yang kurang peka tidak paham maksud isyarat itu. Tiba-tiba Yeon Suk mendapat pesan suara dari ibunya, lalu berkata, "Maaf, aku harus pakai telepon umum sebentar," dan pergi untuk menelepon. Sri memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu teman-temannya agar segera masuk dan tidak melakukan apapun sampai ia memberi sinyal. Namun sepertinya hari itu berubah buruk, karena Yeon Suk kembali dan berkata, "Aku harus segera kembali ke Seoul. Mama sedang di rumah sakit." Sri langsung khawatir tentang keadaan ibunya, dan pikirannya jadi terganggu. Ia pun meminta maaf kepada teman-temannya, karena mereka sudah bersusah payah menyiapkan kejutan itu. Tapi temannya berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita bisa mempersiapkannya lagi lain waktu." Sri lalu pulang ke rumah dan mengirim pesan suara meminta Yeon Suk mengabari keadaan ibunya begitu sampai, karena ia sangat cemas. Saat itu Yeon Suk baru saja tiba di rumah sakit, dan begitu masuk ke ruangan ia mendapati ibunya terbaring di ranjang dengan wajah penuh memar seperti bekas dipukuli. Ayahnya, seorang dokter yang seharusnya menjadi pria terhormat, berdiri di sampingnya. Tentu saja sudah jelas siapa yang memukulinya. Tidak ada orang lain yang bisa berbuat begitu. Tapi sang ayah tidak mengakuinya, dan malah berdalih bahwa ibunya terjatuh di tangga. "Kamu tahu sendiri, mama kamu memang suka bertingkah macam-macam." Di saat bersamaan, Sri sedang merapikan barang-barangnya dan tanpa sengaja menjatuhkan bola kaca pemberian Yeon Suk hingga hampir pecah, membuatnya sangat sedih dan kesal pada dirinya sendiri. Sementara di rumah sakit, Yeon Suk sama sekali tidak percaya bahwa ibunya jatuh dari tangga dan berkata kepada ayahnya, "Kamu yang melakukan ini padanya, bukan?" Ayahnya menjawab, "Kamu tahu, ibumu bilang kau bahagia di Busan, tapi ternyata ia terlalu memanjakanmu sampai kamu jadi kurang ajar begini bicara dengan ayahmu." Ia lalu mendekat dan berkata, "Perbaiki sikapmu, itu lebih baik untukmu." Keesokan harinya, teman-teman Sri berkumpul di depan salon Ibu Yeon Suk dan mendapati bahwa salon itu sudah tutup. Ternyata agen properti menerima telepon dari ayah Yeon Suk yang sudah menyelesaikan urusan sewa tempat itu karena mereka tidak akan kembali lagi ke sana. Sri pun teringat cerita tetangganya tentang ayah Yeon Suk yang jahat dan sering memukuli istrinya. Ia langsung berlari pulang, mengambil semua uang yang ia punya, dan bergegas ke stasiun kereta untuk naik kereta pertama menuju Seoul. Begitu tiba di rumah sakit, ia melihat Yeon Suk berdiri di ujung lorong, sementara ayahnya melewatinya dengan sikap angkuh. Ketika Sri mendekati ruangan ibunya, ia mendengar Yeon Suk sedang berbicara dengan ibunya, mengatakan bahwa bibinya sudah menghubungi mereka dan menyarankan agar ia membawa ibunya pindah ke Amerika, karena ayahnya tidak akan pernah membiarkan mereka tenang, kecuali membawa mereka berdua kembali. Yeon Suk pun menangis dan berkata, "Aku tidak mau pergi, aku ingin kembali ke Busan." Terlihat begitu hancur. Sri pun pergi meninggalkan rumah sakit sambil menahan diri, lalu mengirim pesan suara yang mengatakan bahwa ia merindukannya dan ingin bertemu dengannya. Namun ia mulai merasa hancur, sehingga langsung menghapus pesan itu, dan mengirim pesan lain yang mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka karena mereka hanyalah teman, tidak lebih. Ia berharap Yeon Suk tidak salah paham, karena sebenarnya ia melakukan itu agar Yeon Suk tidak merasa bersalah dan bisa pergi tanpa beban.
karena ia tahu betul ayahnya adalah orang yang jahat. Yeon-suk mendengar pesan itu dengan hati kosong, tidak mengerti mengapa semua ini harus terjadi padanya. Di sekolah, guru mereka sedang membagikan sertifikat kelulusan sambil melihat-lihat album foto bersama. Saat melihat-lihat, Sri menemukan foto dirinya bersama Yeon-suk dan mulai merasa sesak karena Yeon-suk tidak lagi berada di sampingnya. Tanpa sadar kakinya membawanya ke perpustakaan, mungkin karena tempat itulah yang selalu mempertemukan mereka berdua. Secara kebetulan ia menemukan buku catatan yang dulu pernah ia berikan kepada Yeon-suk. Rasa penasaran membuatnya membuka buku itu untuk melihat isinya. Dan ternyata di halaman pertama tertulis catatan cinta. Di halaman-halaman berikutnya terdapat foto-foto Seri dengan tulisan di bawahnya yang menggambarkan perasaan Yeon-suk terhadapnya. Sampai ia menemukan sebuah halaman khusus yang menjelaskan perasaan sebenarnya Yeon-suk. Ia jatuh cinta pada Seri sejak tahun 1998 saat ia sedang menolak untuk hidup. Tapi Srilah yang memberinya alasan untuk terus bertahan dan membuatnya merasa penasaran serta hangat terhadap kota ini. Karena itu, ia sangat bersyukur atas setiap momen yang mereka habiskan bersama dan berharap bisa selalu berada di sisi Sri serta membahagiakannya dengan segala cara. Ia juga berterima kasih kepada ayah Sri karena berkat kamera pemberiannya, ia bisa mengabadikan semua momen indah itu, terutama karena ia sangat menyukai tawa Sri. Membaca itu, Sri menangis sambil membolak-balik sisa foto-foto lainnya karena situasi ini terasa begitu berat baginya. Ia mencintai Yeon-suk, namun di saat bersamaan tidak ingin ada hal buruk menimpanya. Setelah beberapa waktu, Seri masuk kuliah dan sering berlatih renang di kolam kampus, karena tentu saja ia tidak bisa hidup tanpa air, dan air seolah juga tidak bisa lepas darinya. Saat keluar dari kolam renang, teman-temannya menghubunginya untuk bertemu di sebuah kafe dekat pantai. Ia berkata, "Jangan buru-buru, aku ada kuliah dulu, nanti langsung ke sana." Setibanya di kafe dan duduk bersama teman-temannya, mereka berkata, "Kami sudah siapkan kencan buta untukmu besok. Kamu harus datang bertemu orang ini." Tapi Sri menolak dan berkata, "Buat apa sih? Hubungan itu tidak sepenting itu bagiku." Saat itu pemilik kafe datang dan bertanya, "Siapa yang bilang itu tidak penting? Aku sudah pesankan meja keberuntungan yang menghadap laut untukmu. Kalau kamu menyatakan cinta di sana, kalian pasti akan langsung jadian. Kamu tahu tidak? Aku sendiri bertemu kekasihku yang berasal dari Seoul pertama kali di sini, dan aku menyatakan cinta padanya di tempat ini. Sekarang dia tinggal bersamaku di Busan." Saat itu kekasihnya melambai dari balik konter sambil menyiapkan pesanan. Terlihat jelas betapa bahagianya mereka berdua bersama. Keesokan harinya, Sri kembali datang ke kafe itu untuk menunggu orang yang akan berkencan dengannya. Kekasih pemilik kafe menghampirinya dan bertanya, "Kenapa terlihat sedih begitu?" Sri pun menjelaskan bahwa dulu ia pernah mencintai seseorang dan berencana menyatakan cintanya di pantai itu. Sudah lama sekali, tapi hubungan itu tidak pernah terwujud dan mereka berpisah begitu saja. "Justru sebaliknya," kata perempuan itu, "dunia ini penuh kejutan. Siapa tahu kalian bisa kembali bersama. Lagi pula, dulu aku juga tidak pernah membayangkan bisa tinggal di Busan. Dan sekarang lihat aku sudah tinggal di sini." Mendengar itu, Sri keluar berjalan-jalan di pantai dan memutuskan mengirim pesan kepada orang yang akan berkencan dengannya. Mengatakan, "Maaf, aku tidak bisa datang. Aku sedang tidak enak badan." Tapi orang itu membalas, "Tidak enak badan bagaimana? Aku melihatmu baik-baik saja tuh." Sri pun celingukan mencari-cari sosoknya, sampai melihat seseorang melambai ke arahnya. Ia mengira itu untuknya. Padahal ternyata orang itu melambai kepada kekasihnya yang datang dari belakang Seri. Sri pun kesal dan berkata, "Kamu mau bercanda denganku ya? Siapa namamu?" Saat itulah Yeon-suk muncul di belakangnya dan berkata, "Aku merindukanmu, Seri." Sri menoleh dengan penuh keterkejutan dan langsung berlari memeluknya. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa ia kembali dan sejak kapan? Sri berkata, "Maaf, aku sungguh berbohong padamu karena aku takut ayahmu akan menyakitimu.
Tapi demi Tuhan aku mencintaimu dan tidak ingin kamu pergi. Yeon-suk menjawab, aku sudah tahu semuanya. Sri heran bagaimana ia bisa tahu. Yeon-suk menjelaskan bahwa pesan suara yang dikirimnya tetap tersimpan meskipun sudah dihapus, sehingga ia mendengar pesan pertama dan kedua, dan mengerti bahwa Seri berusaha menjauhkannya karena khawatir akan keselamatannya. Selain itu, ia juga takut kehilangan suara Seri untuk selamanya, sehingga ia rela membayar tagihan mahal hanya agar bisa terus mendengarkan pesan-pesannya. Ia lalu mengeluarkan sebuah toples untuk diberikan kepada Seri dan berkata bahwa ia selalu menulis secarik kertas setiap kali memikirkan Seri. Gadis itu sampai hampir menangis saking terharunya dengan kisah cinta yang begitu manis ini. Apalagi setelah Yeon-suk bertanya, maukah kamu jadi kekasihku, Seri? Seri pun langsung menerima. Mana mungkin ia menolak. Teman-teman mereka yang sejak tadi mengintip dari kejauhan langsung berlari menghampiri dengan gembira, karena akhirnya mereka bersatu kembali setelah sekian lama menunggu. Hari demi hari berlalu dan tempat pertemuan mereka yang dulunya hanya perpustakaan kini berubah menjadi rumah besar penuh dengan buku-buku kesukaan mereka, tempat mereka tinggal bersama. Sri sedang memegang komik untuk dibaca bersama, sementara Yeon-suk mengupaskan buah leci untuknya dan berpura-pura akan memakannya sendiri, sebelum akhirnya benar-benar memakannya sendiri. Sri langsung melompat menegurnya sambil berkata, lebih baik kamu keluarkan biji lecinya dulu, daripada nanti aku yang harus mengeluarkannya dengan caraku sendiri. Sejujurnya, teman-teman, tidak ada akhir yang lebih indah dari ini. Mereka saling mencintai, meski dengan sedikit drama di sana-sini. Tapi yang penting kita semua sudah tahu bahwa mereka saling mencintai karena mampu menerima kekurangan satu sama lain sebelum kelebihannya. Yang terpenting, kita harus bisa menerima orang yang bersama kita dan merasa nyaman di sisinya, tanpa takut dinilai dari penampilan atau cara bicara kita, karena kenyamanan, penerimaan, dan saling pengertian dalam sebuah hubungan adalah dasar dari cinta sejati. Jadi jangan pernah mengubah diri kalian demi orang lain, karena ada orang-orang di sekitar kalian yang mencintai kalian apa adanya. Dengan ini, sampailah kita di akhir cerita kali ini.